Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Fasahilil umuri ya arhamar rahimin. Allahumma ftahna ni'ma hikmatak wansur alayya rahmatak wa dzakirna nasaitu ya dal jalali wal ikram. Kepada yang kami hormati segenap stakeholders ya, pengurus maupun pimpinan dari yayasan dari Bu Hani atau Bapak Edi juga, Baharu Foundation ya kalau tidak salah ya. Kemudian kami hormati segenap panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Masya Allah, saya lihat juga agendanya padat dan meriah ya, menggembirakan bagi putra-putri kita sebagai Qurrata A'yun yang harapannya insya Allah menjadi legacy kita yang kemudian nanti menjadi amal soleh dan amal jariah kita kelak di akhirat. Budi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan. Karena di luar sana mungkin masih pandemi dan ada beberapa keluarga kita, rekan kita yang sakit. Mari kita doakan semoga segera disembuhkan dan yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan diberikan ganti yang lebih baik dengan rencana dan takdir Allah yang maha hikmah, yang maha hakim, sehingga kita benar-benar bisa menikmati betul-betul ya nikmat syukur dan nikmat sabar itu sendiri. Dan juga kemudian mohon izin sekali lagi jazakumullah khair atas undangan yang diberikan, kesempatan untuk sharing pada pagi hari ini. Sebenarnya adalah lebih kepada sharing ya, karena saya sendiri dari awal sudah bilang ke Ibu Hani, mohon maaf masih banyak sekali guru atau mungkin teman-teman pemuda di luar atau ayah milenial yang lebih pantas untuk berbagi di sini. Namun qadarullah memang saya diberikan kesempatan dan insya Allah semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk pagi hari ini. Dengan judul tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman panitia ya. Di sini saya izin share screen. Kepala keluarga penentu misi legasi family. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini para Mahmud dan Papa muda ya, atau usianya mungkin masih anak-anak, masih baru satu orang kan, atau dua orang ya. Insya Allah, alhamdulillah. Izin berbagi ya. Sekali lagi hari ini kita akan saling sharing, saling memberikan tadzkirah dan nanti mohon diberikan masukan dan sanggahan jika ada yang keliru. Ya, jadi kepala keluarga penentu legacy dari family itu sendiri. Saya Agas, ayah dari dua orang anak, satunya 6 tahun, satunya baru 1 tahun, dan dari perjalanan hidup kami memang sampai titik ini betul-betul merasakan ya suka duka, kemudian ujian yang begitu besar yang kemudian sedang terus kita perjuangkan sebagai seorang ayah dan juga mungkin sebagai seorang suami dalam rangka membina satu keluarga, dan harapannya memang keluarga ini menjadi legacy kita dan menjadi amal jariah kita ke depan ya di kelak sampai di akhirat nanti. Nah, terkait aktivitas juga tadi sudah disebutkan, tidak perlu berpanjang-panjang lagi, insya Allah sudah cukup. Baik, lanjut. Jadi outline hari ini saya cukupkan kepada 3 hal saja dulu, karena nanti biar tidak terlalu panjang ya. Yang pertama adalah fitrah kepala keluarga, yaitu lelaki itu seperti apa. Kemudian teladan para nahkoda kehidupan yang ada dalam sejarah manusia, khususnya sejarah di Islam ya. Kemudian visi dan refleksi. Ini nanti akan menjadi penutup dari rangkaian kegiatan sharing pada kesempatan hari ini. Ya, jadi pemimpin, mohon maaf nih judulnya masih saya belum rubah. Judulnya adalah fitrah lelaki gitu ya.
Jadi lelaki ini atau manusia gitu ya, itu secara umum sebenarnya kita diciptakan oleh Allah. Kita tidak pernah memesan, teman-teman ya. Mungkin Mas Hafiz pernah nggak ada orang dalam di surga dulu terus pesan, ya Allah saya ciptakan saya jadi seorang manusia lahir di Indonesia gitu. Nggak pernah ya? Tidak, Nggak Mas. pernah. Jadi betul-betul Masya Allah, kita lahir di dunia ini itu betul-betul kehendak Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita bisa memahami, kita bisa mentadaburi, kemudian menyeksamai hikmah ini, kita sendiri itu kemudian kalau kalau saya sedang berpikir ulang ya, itu sudah bisa mengetuk hati gitu betapa Allah itu sayang kepada kita. Bahkan tidak cuman itu ya teman-teman, kita itu dilahirkan sebagai manusia dan diberikan label khalifah. Sehingga dalam surat Al-Baqarah itu inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha dan seterusnya, itu bahwa Allah itu betul-betul sudah spesifik memilih manusia sebagai makhluk yang fa'ahsanu suwarakum, yang ciptaannya itu sebaik-baik penciptaan, yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Itu hal yang sangat spesial. Apalagi diberikan label khalifah. Maka sebenarnya yang perlu kita miliki mindset sebagai seorang kepala keluarga atau ayah yang di awal ini adalah mindset, oh kita itu seorang khalifah, kita itu seorang pemimpin. Kita sudah dideklarasikan oleh Allah secara maksud penciptaan itu sendiri, itu ayah itu pemimpin, kita manusia itu khalifah gitu. Sehingga ketika kita ingin melakukan segala sesuatu aktivitas, kita perlu merefleksikan kepada diri kita, betul nggak aktivitas kami atau kita ini sebagai seorang ayah maupun suami atau sebagai seorang yang mungkin belum menikah ya, semakin sendiri, benar nggak aktivitas kita itu membawa pada kepantasan atau kelayakan sebagai seorang khalifah. Tentu ini bersama ya, nasihat untuk diri saya pribadi tentunya, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bahwa setiap kali kita beraktivitas, ternyata Rasulullah juga menyediakan sebagaimana syariat Islam Allah ya, perintahkan sholat 5 waktu, itu menjadi check and balance kita. Setiap subuh kemudian nanti zuhur itu ternyata ada banyak aktivitas yang sudah dilakukan. Kemudian di situ kita bisa checking lagi untuk laporan kepada Allah, kemudian muhasabah lagi. Nah, disitulah adalah sebenarnya kesadaran khalifah itu yang paling pertama sebagai seorang keluarga, kepala keluarga. Jadi jangan menunggu seminggu nanti ngobrol sama istri gitu ya, kalau boleh, karena ini juga bagian dari pembelajaran. Saya juga masih banyak belajar dan masih banyak kekurangan. Tentu selalu ingin terus diperbaiki. Tapi kalau boleh usul dalam konsep tataran pemikiran ini, ya mindset yang perlu kita tumbuhkan di awal sebagai seorang lelaki yang didefinisikan sebagai khalifah, apalagi sudah punya keluarga dan punya anak, maka yuk kita sering-sering melakukan refleksi sebagai kita ini, benarkah setiap harinya kita sudah melaksanakan tugas khalifah? Benarkah kita kemudian di setiap harinya kalau sudah menikah melaksanakan tugas qawam, arijalu qawwamuna 'ala nisa? Apakah kita sudah benar dalam melaksanakan perintah Allah yang didefinisikan secara khusus menjadi qawam atau pemimpin dari kaum perempuan atau keluarga. Nah, di situ ada life check balance teman-teman sekalian, yang mana harapannya adalah bahwa kita selalu melakukan refleksi dan evaluasi diri, kemudian agar tidak bertumpuk hal-hal yang berkaitan dengan problematika kehidupan, hidup dan kehidupan itu sendiri. Ya, kemudian berkaitan dengan apa ya, circle terdekat kita, keluarga, kemudian anak-anak kita dan lain sebagainya. Maka tentu ini menjadi refleksi bersama bahwa perlu ya kesadaran ini kita tanam, sehingga kemudian nanti kalau sudah mindsetnya benar, insya Allah sikap mental kita, cara kita melakukan decision making gitu ya, dalam setiap keputusan hidup untuk memilih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang batil untuk keluarga kita, insya Allah dari screening awal ini akan bisa lebih baik daripada kalau misalkan nanti lalai screeningnya. Mungkin ya setiap keluarga boleh ya memiliki kultur check and balance itu setiap minggu kah atau setiap bulan kah boleh, tapi bisa jadi akan lebih rapat dengan diri kita sendiri, karena idealnya dalam satu, misal contoh organisasi, kita sebagai pemimpin yang baik, kawam yang baik itu adalah
bukan blaming others gitu kan. Kalau ada satu kejadian tertentu membuat organisasi itu ada tantangan gitu ya, maka sebaiknya setiap kita itu muhasabah melihat diri kita. Benarkah kita sudah memimpin organisasi dengan baik? Atau benarkah kita sudah melakukan kegiatan dalam kepemimpinan keluarga itu dengan baik? Sehingga semaksimal mungkin perlu ya untuk melihat cermin kita dulu. Baru nanti life check balance-nya dengan pasangan kita. Dan yaitu dalam harmonisasi keluarga yang saya pelajari dari guru-guru kami ya, memang tiada habisnya kalau kita menuntut pasangan ya, apalagi menuntut anak. Ya kan, di awal-awal dari usia 0 sampai 7 tahun itu sebenarnya anak-anak itu adalah bagaimana kita membesarkan hati dan menumbuhkan cinta kepada agama, cinta kepada Al-Quran, bukan untuk ditarget misalkan hafalan berapa juz harus selesai dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah bagaimana dia suka berinteraksi dengan kisah-kisah Rasulullah, kisah para nabi, kisah para sahabat. Kemudian bagaimana mereka cinta kepada aktivitas yang belajar yang berbau Islam. Kemudian kisah, hafalan itu ditumbuhkan mulai dari kecintaan. Sehingga ketika setiap kali mereka melakukan itu, maka yang dia imajinasikan dalam hati dan pikiran dia adalah satu kesenangan yang luar biasa. Dan itu yang paling utama. Maka setiap orang tua jangan sampai, ya kadang itu kita itu kadang-kadang ya, mohon maaf, itu kita itu memaksakan agenda kita kepada anak-anak kita. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu kena target dan stres sendiri. Saya pernah melihat itu ada satu, memang betul anaknya pinter ya, banyak skill-skillnya di usia-usia yang sangat awal. Tapi melihat dia itu, anak-anak itu kelihatan tertekan ya. Kemudian kadang-kadang ekspresi kemarahan itu muncul tiba-tiba. Kemudian dia agak ekstrim dalam mengekspresikannya. Teriakkah atau marah dengan orang lain atau bahkan adiknya dan lain sebagainya. Dan ini bentuk dari satu bentuk ya dari buah depresi, dari tekanan, mungkin bagian dari kita orang tua yang keliru nih cara menerapkan target kita kepada anak. Ditarget boleh, tapi tolong diutamakan adalah kebahagiaan anak itu sendiri. Bagaimana otak dia bisa berkembang dengan bahagia, hati dia juga diperlakukan sebagai raja ya. Kalau dari 0 sampai 7 tahun itu bagaimana dia betul-betul kita puaskan hati dan kebahagiaannya. Tapi tentu dengan kontrol, karena kalau tidak dikontrol nanti khawatirnya akan kebablasan juga, sehingga menjadikan anak lalai ya terhadap fitrah dia, bahwa dia sedang diberikan kesempatan untuk eksplorasi dengan kebahagiaan, bukan terus kemudian kebablasan. Nah begitu, jadi rasanya orang tua perlu terus ya refleksi bagaimana agar target kita terhadap anak itu tanpa mengurangi kebahagiaan. Yang paling utama adalah bagaimana hati dan anak kita itu merasa rela dan bahagia melaksanakan berbagai target-target kita, bukan terpaksa gitu. Nah, kemudian itu tadi sekedar untuk mengawali ya bagaimana refleksi dari dalam keluarga dalam bentuk qawam kita, dan ayah ya, ayah tentunya yang tadi disebutkan sebagai qawam itu menjadi kunci utama direction atau arah visi yang dibangun dalam keluarga. Misalkan contoh dari awal kita memilih ya. Jadi kita kalau dalam para ulama menyebutkan bagaimana kita ingin mendapatkan generasi terbaik adalah dengan cara memilih ibunya, memilih di mana kita akan menanam benih itu sendiri. Sehingga ketika ibu itu sudah kita pilih dengan baik, maka tinggal kita teruskan perjuangan itu dengan memperdengarkan Al-Quran dalam kandungan, kemudian ya kita berikan doa-doa yang harapan yang baik, kemudian kita juga selalu meningkatkan ibadah dan lain sebagainya. Dan tentu ini tidak mudah karena disitulah ujian dari para keluarga. Makanya ada teladan keluarga yang sangat baik di dalam Quran itu adalah keluarga Imran ya. Mereka bukan nabi, justru Allah memberikan hikmahnya adalah justru karena biar kita bisa nyontoh. Bukan tidak mungkin ya kita bisa memiliki level atau kualitas seperti keluarga Imran, tapi memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Dan itu butuh dukungan dari dua belah pihak ya. Baik itu aktor sebagai seorang suami yang qawam, juga istri yang dia betul-betul mau secara fitrahnya sebagai seorang perempuan memang dia mendidik dan di rumah.
tidak disibukkan dengan kegiatan yang luar biasa mungkin di luar. Kan sekarang mungkin banyak ya dengan apa ya propaganda liberalisme, feminisme dan gender equality atas nama kesetaraan, kemudian kadang-kadang fitnah itu menerpa kaum muslimah kita, saudari-saudari kita, bahkan itu mungkin istri kita atau keluarga kita. Sehingga kemudian kadang-kadang elaborasi antara aktivitas di luar itu timpang ya. Kalau tidak ada life and check balance ya tentunya, maka suami di sini sangat penting sekali memberikan apa arahan dan bagaimana kita bisa mengedrive bahwa family kita mau jadikan legacy. Legacy seperti apa gitu. Seperti apa? Kalau dalam tanda kutip saya pernah baca buku itu Ibunda Para Ulama. Itu salah satunya Imam Syafi'i ya, yang hasil dari didikan ibundanya itu Masya Allah luar biasa. Ibunya betul-betul fokus kepada anaknya. Bagaimana dia mendidik dan bagaimana agendanya luar biasa itu betul-betul karena dalam kekuasaan dia kan anaknya gitu. Dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin di luar yang dia tidak bisa kontrol. Nah, mungkin memang akad tapi ada pendekatan lain tentunya yang lebih lebih moderat atau bisa dibilang setiap orang punya kafaah masing-masing ya. Sehingga kemudian ada treatment keluarga itu sangat unik. Setiap keluarga tidak bisa copy paste dengan keluarga lain. Memang perlu assessment yang berbeda. Tapi ala kulihal, yuk kembali ke fitrah. Sebagai seorang suami dan juga laki-laki qawwam, maka apapun yang menjadi visi keluarga itu directionnya dari ayah. Dan ayah harus memiliki visi yang tinggi, yang besar, minimal yaitu wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, yaitu ketika kita memberikan visi kepada keluarga adalah harapan di negeri akhirat tentang balasan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wala tansa, dan jangan lupa bagian kita yang ada di dunia. Ada di dunia ini apa? Ya kita punya apa ya, bisa dibilang pekerjaan, kita punya keluarga, kita punya elemen-elemen lain yang melengkapi untuk bisa mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Kenapa? Karena akhirat itu tidak akan bisa kita capai dengan sempurna kalau kita tidak melalui kehidupan dunia, begitu kan? Nah, keluarga itu salah satu instrumen dunia yang kemudian bisa menjadi wasilah kita mencapai kebahagiaan yang paripurna kelak di akhirat. Nah, kembali teladan nahkoda kehidupan yang bisa kita ambil ya dalam Quran surat Ali Imran, Allah sebutkan ya dengan sesungguhnya Allah telah memilih Adam, kemudian Nuh, kemudian keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, tentu ini hikmahnya yang sangat luar biasa. Di sini saya membaca sedikit tafsir Al-Muyassar. Inti dari pesan yang ingin disiratkan di sini adalah bahwa ketika kita ingin berjuang dalam kehidupan dan hidup itu sendiri, hidup dan kehidupan, maka sebenarnya teladan-teladan inti itu ada di sini sosoknya, yaitu ada di diri Adam. Bagaimana Adam dia berjuang. Mohon maaf, misalnya contoh saya sering memberikan kisahnya seperti ini dalam kisahnya Adam itu. Adam ini di depan mata ada jutaan buah-buahan, ada jutaan tanaman, ada jutaan makanan kenikmatan surga yang halalan thayyibah. Tapi hanya satu perintah atau satu larangan saja yang diberikan oleh wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi kenapa ternyata Adam tergoda. Dia pertama kali mungkin melirik, oh ternyata pohon itu bagus ya. Kedua kali lirikan, oh ternyata ada buahnya ya. Ketiga kali lirikan, oh ternyata buahnya ada yang jatuh, udah matang. Padahal perintahnya apa? Wala taqrabah, jangan dekati. Apalagi kalau mendekati saja nggak boleh. Sebenarnya melirik-lirik itu kan sudah mendekati ya. Akhirnya tergoda, kemudian datanglah dia ke pohon itu, ambillah dan dia makan. Dalam hikmah keluarga teman-teman, fitrah laki-laki dan perempuan. Mohon maaf sekali lagi, hari ini zaman teknologi, hari ini zaman yang sangat luar biasa, borderless, Zoom, WhatsApp, dan lain-lain. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan sampai kita lupa ketika ada chat-chat yang sifatnya pribadi dan itu berbeda jenis. Suami harus
atau istri harus mengingatkan suaminya. Misalkan contoh, mohon maaf hari ini khalwat itu tidak harus keluar rumah, tidak harus. Berdua-duaan di taman tidak harus. Japri WhatsApp apalagi sampai tengah malam itu sudah dalam kategori khalwat. Apalagi ketika dicek pasangan kita, kita nggak mau. Naudzubillah. Nah, itu bagian juga dari tantangan visi family legacy, teman-teman. Dalam keluarga muda hari ini, banyak sekali instrumen teknologi yang luar biasa, dan mohon maaf, ketika kita lalai dalam hal ini, bisa jadi nanti tergelincir kayak Adam. Pertama-tama mungkin merasa nggak apa-apa, itu kan bagus tuh bunganya tuh. Dan kemudian pertama, kedua, ketiga nggak apa-apa atas nama kebaikan. Padahal, bisa nggak teman-teman? Bisa nggak kita pastikan kebaikan kita itu terbebas dari tablis iblis? Bisakah kita memastikan itu? Sangat luar biasa. Iblis dan setan itu menggempur dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari bawah. Lebih hebat daya juang mereka kalau boleh bilang seperti itu. Adam saja kalah dan tergelincir. Meskipun Adam kemudian menyadari bahwa memang bukan salah iblis, karena iblis dan setan itu memang udah salah. Tapi salahnya adalah dia tidak memiliki kemauan yang kuat dalam melawan itu. Tidak mau, tidak memiliki kemauan. Jadi kuncinya sebenarnya adalah apa? Di kemauan dari kita sendiri sebagai kepala keluarga, sebagai madrasatun ula, seorang istri, ya, kemauan untuk apa? Untuk selalu tunduk dan patuh dengan perintah Allah dan frame membangun keluarga, peran suami dan istri. Sehingga nanti kalau sudah berjalan sesuai fitrahnya, insya Allah Allah akan jaga. Tapi kalau once kita lalai sedikit dan merasa itu tidak apa-apa, la ilaha illallah, naudzubillah, bisa jadi ada peringatan dari Allah di kemudian hari dengan ujian yang kita sendiri sudah apa ya bisa dibilang padahal kita tahu itu sebenarnya tidak boleh gitu ya, tapi karena merasa nggak apa-apa kan baru sedikit menyepelekan hal kecil ya. Nah, nanti Allah akan bisa berikan peringatan dan itu sangat kita tidak harapkan gitu ya. Makanya di sini ya itu juga ujian bagi keluarga Nuh. Teman-teman semuanya, Nuh itu salah satu nabi yang ulul azmi. Kalau Adam memang tidak masuk karena tidak memiliki azam yang kuat, tapi Nuh memiliki azam yang sangat kuat membawa keluarganya, umatnya untuk beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Setelah 900 tahun berdakwah, bahkan istrinya tidak bisa dia bawa. Satu orang anaknya tergelincir. Dan Nuh juga dari situ, namanya naluri bapak ya, Nuh kemudian dia ingin menyelamatkan si anak yang namanya Kan'an. Kemudian Allah peringatkan Nuh, hei Nuh, dia bukan anakmu lagi. Laisa apa ghairu solih katanya. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan amalan solih, menjadi pribadi yang memperbaiki atau orang yang ikut dalam agamamu. Ghairu solih. Maka Bapak Ibu sekalian, hal yang paling penting dari kita sebagai seorang kepala keluarga adalah memastikan bahwa keluarga kita ini terhubung bukan cuma karena darah, tapi terhubung karena keimanan. Sebab kalau ghairu sholih akan terputus di situ. Dan perpisahan sejati yang tidak pernah kita inginkan adalah ketika kita berpisah nanti di akhirat. Ketika kita, misalkan anak-anak kita salah mendidik, akhirnya dia masuk ke neraka. Naudzubillah, atau bahkan kita sendiri yang lalai. Jadi perpisahan yang paling menyakitkan mungkin ya, adalah ketika kita tidak bisa masuk surga sekeluarga. Terpisah di situ. Tapi kalau di dunia ini, kehidupan tuh selalu ada ujian. Nuh mungkin terpisah dengan, atau Ibrahim ya, di sini keluarga Ibrahim. Ibrahim terpisah dengan istrinya, dengan anaknya, jauh, 1 tahun sekali. Tapi Ibrahim sangat kuat memberikan azamnya untuk, bahkan doanya Ibrahim ketika meminta kepada Allah ya, Robbi ja'alni muqimah sholati dzurriyyati. Ya Allah, berikan kekuatan, anugerah, jadikan saya dan anak-anak saya untuk menegakkan sholat dan menegakkan agamamu.
Bahkan Ibrahim berdoa tidak cuma itu, tapi juga ingin menjadi orang yang utama di setiap zamannya. Akhirnya dari Ibrahim lahirlah Ismail dan Ishak, dan dari sana lahirnya para nabi, orang-orang terbaik di setiap zaman. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi betapa banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadikan kita, ya, seorang laki-laki harus sadar dia penentu, family itu penentu legacy, ya, penentu apa yang mau kita wariskan. Hari ini nih amal soleh kita, Masya Allah, Ibrahim memiliki kredit poinnya, Nabi Muhammad juga memilikinya. Betapa mengalir itu amalan-amalan soleh seperti haji, ya. Kemudian apalagi amalan keimanan. Ibrahim adalah yang kita kenal adalah sebagai ayah tauhid, bapak tauhid kita. Begitu ya teman-teman. Jadi betapa kita menginginkan, meskipun kita banyak salah, ya, kita harus selalu inabah kembali kepada Allah, sebagaimana Nuh, ya, sebagaimana Adam, kemudian sebagaimana Nabi Yunus yang bertobat, ya, menyadari kesalahan, kemudian mau memperbaiki. Dan setiap kali kita berinabah, bertobat kepada Allah, Allah selalu memberi kesempatan, dan manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Dan yang paling penting lagi, dalam satu konsep keluarga yang kami yakini, ya, bahwa jangan pernah berharap kepada manusia, termasuk kepada pasangan kita dalam rangka membangun keluarga. Kita boleh meyakini dan memberikan pembinaan bersama, ya, bahwa kita ingin punya visi seperti ini, value seperti ini. Tapi jangan lupa kuatkan tawakal kita kepada Allah. Kuatkan kesabaran dan keikhlasan kita kepada Allah, bahwa kita sudah ikhtiar maksimal, namun ketika hasilnya itu betul-betul serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lebih kuat meyakini kemampuan kita, merasa kita bagus, mungkin belajar sudah banyak seminar parenting, terus meyakini bahwa ini yang bagus, dan lalai dalam berinabah, lalai mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Khawatirnya Allah akan juga memberikan ujian yang kita tidak sangka. Maka ketika harapan kita hanya kepada Allah, maka sebaik-baik balasan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mengharap pasangan kita barangkali ada yang kurang pas gitu, ya, akhirnya kekecewaan. Makanya berharap sama manusia itu adalah merencanakan kekecewaan dengan sengaja. Ya, sudah direncanakan dengan sengaja pula kekecewaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita terus berdoa, Rabbana dolamna, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teman-teman kalau berdoa Rabbana langsung, teman-teman, ya. Jangan pakai ya Rabbana. Kenapa? Karena ya itu adalah kaidah dalam bahasa Arab, itu adalah panggilan yang jauh. Wahai, atau panggilan yang kita merasa jaraknya jauh. Tapi kalau Allah itu apa? Allah itu dekat. Dan kita harus berprasangka Allah itu dekat. Dan Allah mengabulkan doa hambanya ketika kita betul-betul memintanya dengan sungguh-sungguh, dengan amalan-amalan yang kita kuatkan, ya, tentunya dengan amalan yang lain. Dan kata Umar bin Khattab, aku tidak khawatir nih doaku diijabah apa enggak sama Allah. Tapi yang paling penting adalah aku bersyukur sudah diberikan kemampuan untuk berdoa dan memanjatkan doa itu kepada Allah. Jadi akhirnya kan kalau sudah doa kan kita udah ikhtiar, ya. Doa adalah senjata yang paling utama, dan Allah lah pemilik segala ketetapan dan kehendak takdir dari kita, tentunya dengan keluarga kita. Makanya apapun itu, bagaimana ke depan di visi kita di masa depan, selalu Masya Allah lakukan check and balance, selalu kemudian muhasabah, selalu kemudian merefleksikan, dan jangan lupa terus belajar dan meminta pertolongan sama Allah agar keluarga kita selalu tertunjuki dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian setiap keluarga berbeda dan semuanya insya Allah baik. Hanya kita harus terus meningkatkan diri sehingga sebagai orang tua juga terus semakin dewasa, gitu ya. Nah, itu adalah sekilas, ya, tentang mungkin refleksi. Nah, kalau keluarga Imron, teman-teman sudah pada tahu semua, ya, bahwa ini keluarga dari orang biasa yang kemudian punya anak bernama Maryam yang sudah dia nazarkan oleh istrinya,
menjadi pengabdi di Baitul Maqdis, dan dari situlah sangat konsen untuk melakukan pengontrolan, dan yang paling penting adalah tentang kesucian. Kesucian diri, kesucian kehormatan, dan harga diri. Pernah nggak Maryam tuh WhatsAppan Japri sama lawan jenis? Nggak ada WhatsApp, ya nggak pernah lah ya. Nah, maksudnya adalah apa? Bahwa tolong teman-teman semuanya yang memiliki anak perempuan, yang kemudian punya saudara perempuan, atau kemudian istrinya kita, dan lain sebagainya, sangat-sangat diberikan peringatan tentang wala taqrabah hadis syajarah. Kalau boleh dikiaskan wala taqrabah zina. Ya, itu pintu yang sangat luar biasa disukai oleh iblis, bahkan dengan pintu-pintu kebaikan. Atas nama gerakan dakwah, ke atas nama program, ke atas nama macam-macam. Hati-hati. Dan itu bisa berakibat yang sangat fatal, makanya wala taqrabah, jangan dekati, jangan buka pintu itu. Cukup fokus dengan keluarga, bagaimana fitrah kita sebagai kaum laki-laki, kemudian fitrah kita sebagai ibu gitu ya, sebagai istri, karena dalam Quran itu fungsi perempuan itu 4, teman-teman. Yang pertama itu sebagai istri, dan yang kedua adalah sebagai ibu. Nah, 2 fungsi ini yang paling utama. Yang ketiga kemudian dia sebagai seorang anak, dan yang keempat baru sebagai dia kontribusi kepada umat atau sosial. Jadi jangan dibalik, jangan gara-gara yang nomor 4 kemudian kita mengorbankan bagaimana kepentingan untuk keluarga dan sebagai seorang istri atau seorang ibu. Nah, ini qawam juga penting ya, diperingatkan, dan juga istri juga perlu terus refleksi dan muhasabah, sehingga saling mengingatkan juga. Apakah qawam ada kesalahan? Pasti banyak kesalahan. Jangan-jangan masih diuji dengan ekonomi, ya kan? Jangan-jangan diuji dengan mungkin kemampuan sakofah Islamiyahnya untuk mendidik anak kurang, sehingga harus les. Jangan-jangan diuji lagi masalah yang lain. Semuanya itu butuh yang namanya keikhlasan, pengorbanan, kesetiaan, butuh kesabaran. Ujungnya ibadah menuntut 2 hal saja, teman-teman. Kalau ujiannya baik, dapat harta tiba-tiba rezeki 10 miliar, disyukuri dengan cara keluarkan sedekahnya, zakatnya. Nah, tapi kalau diuji dengan hutang 5 miliar misalkan, disabari sambil dilunasin ya. Jangan sabar doang terus diem aja. Nah, maksudnya adalah seberat apapun ujian rumah tangga, selalu ada jalan keluar dari pintu rahmat Allah. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk tergoda dengan langkah-langkah makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Siapa itu? Yang menggoda Adam di alam surga sana. Ya, jadi sebaik sebuah keluarga pasti ada ujiannya, dan pasti butuh perjuangan. Ingat bahwa berkeluarga niatkan karena Allah, karena ibadah, dan ibadah itu menuntut syukur dan sabar dan syukur itu tiada batas. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Dan itu pelajaran yang saya dapatkan juga dari salah satu guru saya, namanya Ustadz Luqmanul Hakim, mungkin teman-teman tahu ya, bahwa sabar dan syukur itu netes seperti air, terus saja lakukan, konsisten aja lakukan, terus ulang. Kalau belum cukup, plus lakukan. Batu itu kalau ketetesan air lama-lama bolong, teman. Dan itu yang harus kita lakukan dalam menghadapi problematika rumah tangga kita. Terhadap anak kita mungkin yang katanya bandel, mungkin apa, dan lain sebagainya. Sabar. Terus lakukan, didik dengan sabar, dengan ilmunya tentu sesuai tahapannya, 0 sampai 7, 7 sampai 14, dan lain-lain. Nah, begitu teman. Jadi semoga ini bisa menjadi refleksi bersama, sehingga apa yang kita khawatirkan tentang perkataan Ibnu Qayyim ini tidak akan terjadi. Yaitu ayah penentu legacy family, jangan sampai terjadi kerusakan pada diri anak-anak kita, dan itu adalah penyebab utamanya adalah seorang ayah. Ayah, wahai ayah, kembalilah ke rumah, jangan sampai keluargamu menjadi lapar ayah. Jangan sampai masyarakat kita juga menjadi masyarakat yang lapar ayah, dengan cara, yuk sadari peran ayah sebagaimana fungsinya. Qawam selain mencari nafkah juga dia harus memiliki visi yang besar dalam membawa keluarga itu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana agar kita menjaga diri kita, kemudian apa yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, kepada jalan yang lurus, sehingga selamat dari
api neraka dengan berbagai macam ujiannya. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah berikan ketabahan yang luas, kesabaran yang luas, yang mendalam tanpa batas, dan jangan lupa bersyukur karena sejauh sebesar apapun ujian yang kita terima, jauh lebih besar nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Insya Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat, karena Allah akan berikan peringatan kalau kita nanti akan tidak pandai bersyukur ya. Baik, itu mungkin teman-teman dari sisi kami sebagai sharing untuk awal. Mohon maaf kalau ada yang kurang, saya juga masih belajar, dan semoga kebaikan semuanya dari Allah dan kesalahan dari saya. Saya sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan, dan saya kembalikan kepada Mas Hafiz. Baik, terima kasih Pak Agas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, para pemirsa semua, telah kita dengarkan ya pemaparan yang sedemikian sangat luar biasanya melalui perantara Bapak Agastya ini, yang mana tentu hal-hal yang mungkin dikaitkan dengan peran seorang ayah itu rupa-rupanya terdapat dalam Al-Qur'an ya. Tadi saya mencatat di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 30, kemudian Al-Quran, An-Nisa ayat 34. Al-Baqarah ayat 30 ini menceritakan tentang sebuah percakapan barangkali ya antara Allah dengan malaikat yang menunjukkan bahwa Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Dan tidak lain dan tidak bukan, Nabi Adam adalah seorang laki-laki dan juga seorang ayah atau seorang suami juga begitu. Artinya secara tersirat Allah menyampaikan kepada kita semua, tentunya kepada umat yang beriman, untuk mempercayai bahwa peran seorang ayah itu bukan semata-mata hanya di keluarga sebetulnya, tetapi juga khalifah di muka bumi. Kemudian juga di surat An-Nisa yang menyampaikan bahwa seorang laki-laki ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelindung bagi istrinya. Yang tentu juga secara tersirat lagi-lagi artinya di sini adalah bukan hanya secara pelindung fisik saja, tetapi bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk bisa melindungi keluarganya dari api neraka dengan cara apa? Dengan cara membawa keluarga tersebut agar senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian mungkin ya dari Pak Agas. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab yang pertama. Mangga boleh Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa langsung silakan Ibu Prita